Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar? Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry dan juga selamat bergabung di ibadah keluarga Batak Nusa Loka. Dan seperti yang dilihat saudara, ini sekali sebulan ya, kadang sekali 2 bulan. Tapi percaya selalu ada ya. Jadi judulnya sekarang setia di musim awal. Baik saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, mari saya ajak berdoa. Roh Kudus, ambil alih hambamu. Hambamu hanya alat, tutup bungkus dengan darah Kristus. Kami semua yang mendengar juga kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Kami patahkan segala kuasa yang coba menghalangi. Tutup bungkus kami semua, jaringan internet, semua yang kami butuhkan untuk ibadah ini. Biar semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Tuhan, hamba hanya alatmu. eh, Sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu. Penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Celikkan mata kami seperti kau mencelikkan Lydia. Buka hati kami mengerti firmanmu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semuanya sehat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Setia di Musim Awal. Ya, saudara, saya ingin membawa Anda lebih dalam. Em, Kita datang bukan hanya untuk mendengar sebuah tema yang indah. Kita datang untuk mendengar suara Tuhan bagi orang-orang yang sedang ada di fase awal. Ada yang mungkin saat ini di antara Bapak Ibu sedang memulai keluarga, kita rata-rata keluarga muda. Ya, kita sedang memulai keluarga. Mungkin saya sudah anak-anak sudah mulai besar ya. Waktu kecil belum punya anak, saya tahu rasanya memulai keluarga betul-betul. Dari kita masih hanya berdua, jadi 4. Ada yang sedang membangun pelayanan, saya sedang membangun pelayanan Empower Woman Ministry, ya. Kita ya mungkin ada yang sedang membangun usaha, ya, sedang menata ulang hidup, ada yang berdoa, tapi jawabannya belum kelihatan, ada yang pekerjaannya belum besar, ya. Saya tahu ada beberapa yang punya usaha sendiri, mungkin dulu-dulu kerja sama orang, sekarang buat usaha sendiri, itu bagus, saudara. Mungkin Anda jangan membandingkan Anda yang bekerja di tempat yang besar, jangan pernah Anda bandingkan dengan apa yang Anda mulai saat ini yang masih kecil. Tahukah Anda, Tuhan senang orang-orang yang berinisiatif membangun sesuatu, membangun keluarga muda, membangun pekerjaan yang baru, usaha yang baru, pelayanan yang baru, apapun yang baru, Tuhan senang. Dan justru saat ini firman Tuhan malam ini khusus buat orang-orang yang memulai hal-hal yang baru seperti kita saat ini, ya, memulai komunitas yang baru. Dan tema ini setia di musim awal. Ini bukan untuk orang yang sudah sempurna, ya, orang yang sudah mungkin pensiun juga dia memulai usaha baru, saudara. Ini relevan untuk setiap kita. Karena musim akan selalu berganti. Ada yang selalu baru tentunya yang sedang kita lakukan. Memulai hidup baru, memulai pekerjaan baru, memulai tempat yang baru, apapun. Tuhan senang. Dan di sini ini untuk orang yang sedang dibentuk. Kita semua dibentuk. Hanya orang yang sudah mati yang tidak dibentuk, yang tidak sedang dibentuk. Tidak ada yang sudah selesai. Mau sudah pensiun, mau sudah kepala 90, selama hidup tetap dibentuk. Dan ini untuk kita yang mau terus upgrade diri, belajar. Dan di sini ditekankan, belajar setia saat sebelum melihat. Zakaria 4 ayat 10. Siapakah yang memandang permulaan yang kecil? Tuhan tidak bertanya siapa yang memandang kegagalan besar, tapi jangan pandang hina permulaan yang kecil. Artinya, kita seringkali bukan hanya takut gagal, tapi takut memulai, dan seringkali justru kita sendiri yang merebehkan hal-hal kecil yang sedang kita mulai, yang sebenarnya Tuhan akan pakai. Malam ini kita percaya Tuhan mau membetulkan cara pandang kita semua, sebab banyak orang kehilangan masa depan bukan karena Tuhan tidak punya rencana, tetapi karena tetapi karena Tuhan melihat mereka menghina musim awal mereka.
Mereka ingin buah tetapi tidak setia pada akar. Mereka ingin panggung tetapi lari dari proses. Mereka ingin tuaian tetapi tidak sabar pada benih. Sekarang, izinkan Tuhan berkata kepada hati kita, jangan hina apa yang sedang aku mulai di dalam kamu. Jangan remehkan apa yang sedang aku tanam di dalam kamu. Jangan tinggalkan apa yang sedang aku bangun di dalam kamu. Wow, saudara, malam ini izinkan Tuhan mau membuka mata kita. Bukankah sangat kontradiksi dunia mengagungkan yang besar, tapi justru Alkitab memuliakan yang kecil. Kita hidup di zaman yang mengagungkan hasil besar, panggung besar, angka besar. Dunia suka yang viral, yang cepat, yang gemerlap, yang langsung terlihat. Kita diajar untuk mengukur nilai dari ukuran. Ya, kita diajar untuk berpikir kalau kecil berarti belum penting. Itu kata dunia. Kalau sedikit berarti belum berarti. Kalau belum ramai berarti belum berhasil. Kita meremehkan hal-hal sederhana. Tapi sangat berbeda dengan apa kata Alkitab. Alkitab justru memuliakan sesuatu yang kecil. Ada benih kecil, Tuhan pakai itu jadi contoh untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, saudara. Waktu saya ke Yerusalem, tapi itu bisa menjadi pohon yang besar. Tuhan tidak tuntut yang besar, tapi Dia tuntut hati kita yang besar untuk memulai sesuatu yang sederhana. Iman kecil, Tuhan berkata, walaupun imanmu sebesar biji sesawi bisa dipakai Tuhan. Kawanan kecil, dikatakan di Lukas 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Mungkin kau merasa kau paling kecil di keluargamu. Kau merasa pekerjaanmu paling kecil, gajimu paling kecil, semuanya kecil. Kau mungkin sedang memulai permulaan kecil dan Zakaria berkata, jangan hina hari permulaan yang kecil. Inilah pola kerajaan Allah. Lihatlah pola kerajaan Allah. Tuhan sering memulai yang besar dalam sesuatu yang kecil. Bethlehem kecil, tapi di sana lahir Mesias, saudara. Ya, Yesus pilih tempat sederhana. Dia sedang menunjukkan dari hal yang kecil dapat menjadi hal yang besar. Daud kecil tidak diperhitungkan. Dia hanya nyanyi, dia hanya dipercaya 2-3 ekor domba, tapi dia menjaga kawanan kecil ini dengan hati yang besar, dengan semangat yang besar, dengan cara pandang yang besar, dan Tuhan senang kita memandang hal-hal yang kecil itu dengan setia, dengan penuh semangat. Saudara, artinya apa dari sini? Artinya, saudara, Daud kecil tidak diperhitungkan tapi jadi raja. 12 murid bukan orang besar menurut dunia, tapi mereka menjangkau bangsa-bangsa menginjil. Artinya, yang kecil bukan lawan dari yang mulia. Di tangan Tuhan yang kecil seringkali justru menjadi wadah awal kemuliaan besar. Jangan ukur pekerjaan Tuhan dengan kebisingan. Tuhan selalu bekerja dengan suara keras. Dia bekerja seperti benih, diam, tertutup, tidak ramai tetapi hidup. Kadang ia bekerja seperti akar, tidak terlihat, tetapi menentukan kekuatan pohon. Kadang ia bekerja di ruang sunyi pada orang yang tidak terkenal melalui langkah sederhana. Saat ini, kita perlu bertobat dari satu cara pola pikir yang salah. Yang kecil bukan berarti tidak penting. Seringkali yang kecil justru menjadi strategi ilahi. Jangan pandang rendah permulaan kecil. Saudara, kita belajar, jangan pandang rendah permulaan kecil. Karena di mata Tuhan yang kecil bukan berarti tidak berarti. Justru ini sering jadi strategi ilahi. Saya ulang, jangan rendahkan hari permulaan kecil. Karena di mata Tuhan yang kecil bukan berarti kecil, tidak berarti, tetapi justru seringkali dipakai Tuhan jadi strategi ilahi. Mengapa Tuhan memulai dari yang kecil? Karena Tuhan bekerja dari dalam keluar, dari dalam keluar. Manusia sering mulai dari tampilan. Tuhan mulai dari kedalaman. Manusia senang hasil instan. Tuhan senang pertumbuhan yang sehat. Manusia suka cepat naik, sedangkan Tuhan suka yang berdiri. Tuhan bekerja dari akar ke buah, dari pondasi ke bangunan, dari karakter ke kepercayaan, dari kesetiaan ke keluasan. Itu sebabnya proses Tuhan terlihat lambat, mungkin gak instan, tapi sesungguhnya
sangat presisi, penting di mata Tuhan. Saat kita merasa Tuhan kok kecil sekali, kok lambat sekali, kok lama kali berkembang, Tuhan sedang berkata, aku tidak sedang membuat yang instan, cepat habis, tapi membangun sesuatu yang tahan lama. Saudara, yang harus kita takuti bukan musim kecil, yang kita takuti adalah hati yang tidak setia di musim kecil. Hati-hati. Seringkali kita menganggap remeh hal-hal yang kecil. Padahal Tuhan memperhatikan cara kita memandang hal-hal yang kecil. Jangan khawatir tentang hal yang kecil. Khawatirlah kalau kau punya hati yang kecil. Saat kau di musim awal yang masih kecil. Tapi jika kau memulainya di musim yang kecil ini, memulai yang baru dengan hati yang besar, percayalah, kau akan membangun sesuatu yang besar. Hati-hati kalau hati kita patah di awal. Ini menentukan di akhir. Kita bisa kehilangan yang sebenarnya Tuhan sedang bangun sangat dalam. Saat ini saudara pegang satu kalimat permulaan kecil, tidak boleh melahirkan hati yang kecil. Tuhan senang hati yang tulus, hati yang besar, memulai hal yang sederhana. Karena Tuhan yang memulai sesuatu dengan kecil, Dia sanggup mengakhirinya dengan besar menurut kehendaknya. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan besar. Ya saudara, dari sini saya hanya akan bagikan 3 poin. Tuhan bekerja dalam skala kecil. Saudara, saya ulang, Tuhan bekerja dalam skala kecil. Kita baca dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ini tentang kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Ya, kerajaan Allah dimulai seperti biji sesawi, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Tetapi perhatikan ini, musim kecil bukan berarti musim gagal, itu musim pondasi. Ya, sesuatu yang sangat kecil hampir tak terlihat, tetapi ketika ditanam, benih itu ditanam masuk ke dalam tanah, dia memang harus tidak terlihat. Karena memang begitulah prosesnya, pondasi tidak terlihat, tapi dalam, mengakar, bertumbuh, jadi besar. Yesus sedang membongkar logika kita manusia. Kita pikir kalau dari Tuhan kan mujizat, pencipta dunia pastilah langsung besar. Kalau dari Tuhan kan mujizat, pasti langsung spektakuler. Kalau dari Tuhan pasti membuat semua tergoncang, pasti langsung jelas. Tapi Yesus berkata tidak selalu. Kerajaan Allah justru sering dimulai dalam bentuk yang sederhana, kecil, sunyi, bahkan nyaris tidak diperhatikan. Ini sangat penting. Sebab banyak orang gagal membaca pekerjaan Tuhan karena mereka menunggu bentuk yang megah. Mereka mencari Tuhan di gemuruh, padahal Tuhan sedang bekerja di benih. Mereka menunggu panggung, padahal Tuhan sedang menanam akar. Mereka menunggu tepuk tangan, padahal Tuhan sedang membentuk ketahanan. Dan di sini dinyatakan musim kecil bukan musim gagal, itu musim pondasi. Benih yang baru ditanam tidak bisa langsung ditanya, mana buahmu? Mana? Saya baru bening kan nggak langsung. Dia ada proses, saudara, proses. Tuhan bekerja dari skala kecil. Proses itu butuh waktu. Benih kita tanam tidak terlihat, gelap, sunyi, tapi benih itu bertumbuh dalam gelap, berakar, merambat semakin dalam, sebab pertumbuhan yang sehat selalu dimulai dengan proses yang tersembunyi. Itu aja kuncinya. Seperti benih. Kita semua diproses seperti benih yang tidak terlihat waktu ditanam. Musim kecil bukan musim gagal, itu pondasi. Pertanyaannya, musim awal, apakah sedang berakar atau tidak? Pertumbuhan yang sehat tidak dia tersembunyi. Saudara, seperti benih kecil, diam, sederhana, jangan buru-buru menilai diri gagal. Bisa jadi saudara bukan gagal, tapi baru saja ditanam. Beda, jangan dibandingkan benih yang baru ditanam dengan pohon yang sudah besar. Benih yang ditanam di tempat yang tepat dengan tangan Tuhan tidak akan sia-sia karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi seperti benih ini, tanahnya gelap, gak ada yang tahu mana ada benih gak di dalam tanah, gak ada yang tahu. Tapi dia pelan-pelan berakar seiring waktu Tuhan memberi pertumbuhan. Wow, seperti Daud tadi. Di sini kita bisa melihat ya
Daud ini adalah contoh di mana Tuhan peduli hal-hal kecil yang dipandang dengan cara yang besar, dihargai dengan cara yang besar. Daud ini seperti pohon, ya. Sederhana tapi kokoh, pohonnya besar, batangnya kokoh, dimulai dari benih yang ditanam dalam tanah. Perhatikan, benih tidak mulai dari tempat terang. Dia mulai dari tempat gelap. Di tanah nggak ada yang tahu. Gelap. Tidak mulai dengan tepuk tangan. Hore, nggak ada. Malah sunyi, senyap, tertutup, tidak dipuji, tidak dianggap, tidak dihiraukan, hilang, hilang dari pandangan. Kenapa? Di dalam tanah, di tempat tersembunyi. Tapi di tempat tergelap itulah kehidupan mulai bekerja. Saudara, ada kalanya musim awal seperti kita dikubur. Benih itu harus memang dikubur. Kita berdoa, belum terlihat. Kita melayani, belum dikenal. Saya buka pelayanan, butuh waktu, saudara. Banyak air mata, saudara jatuh bangun. Kita bekerja benar, belum dipromosikan. Kita bangun keluarga, tidak mudah. Kita merintis, hasilnya belum banyak. Rasanya seperti tanah menutup kita. Benih yang dikubur tidak sama dengan benih yang dibuang. Benih yang ditanam memang tidak terlihat, tetapi justru sedang diproses untuk bertumbuh. Daud, bila kita baca 1 Samuel 16, Daud belum di istana, belum ada mahkota, belum ada singgasana, yang ada padang dan domba. Tapi justru di situ Tuhan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Samuel sempat kagum waktu abangnya Daud Eliab. Dia pikir Eliab ya perawakannya, penglihatannya bagus ya. Manusia melihat yang terlihat, ya namanya juga manusia. Tapi Tuhan dikatakan di 1 Samuel 6 ayat 7, manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak terkecoh oleh ukuran lahiriah. Tuhan tidak berkata Daud belum layak karena masih kecil. Tuhan sudah melihat benihnya dalam Daud. Tuhan sudah melihat karakternya Daud. Tuhan melihat kesetiaannya. Untuk 2, 3 ekor bahkan dia beri nyawanya. Apalagi untuk istana. Jadi di situ Daud tidak ada istana, tidak ada mahkota, hanya padang, domba. Tapi surga menulis sejarah. Saudara Daud memimpin bangsa karena dia setia di musim awal. Hal yang sederhana kecil, 2, 3 ekor domba, dia beri nyawanya, apalagi rakyatnya. Dia memegang tongkat kerajaan walau pernah jatuh bangun. Tapi dia bangkit, dia memegang tongkat gembala. Sebelum dia berdiri di depan publik, dia berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum kau berdiri di hadapan publik, berdiri sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan remehkan padangmu. Kita punya padang gurun kita masing-masing diproses. Padang tempat kita ditempa oleh Tuhan. Tidak terlihat, disembunyikan. Jangan hina yang dipercaya. Mungkin cuma 2, 3 orang. Wah, saya pernah habis semua, saudara. Jangan malu pada musim yang belum megah. Karena Tuhan seringkali memilih rajanya dari tempat yang tidak dipandang orang. Bukankah Tuhan lahir di kandang domba tempat hina? Tidak ada yang diperhitungkan dari situ sebagai Mesias, saudara, tapi dia memilih tempat-tempat yang begitu. Karena semua yang kecil, tetapi dengan hati besar dan setia akan menjadi besar di tangan Tuhan. Saudara, saat ini mungkin Anda sedang di musim awal. Ini untuk kita semua. Musim di mana Anda mulai usaha baru. Saya dan suami mulai usaha baru. Ya, saya larang suami saya keluar negeri. Dia kerja dari rumah. Dia ahli di ekonomi, jadi saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan kembangkan bagi dia. Saya juga memulai pelayanan baru Empower Woman Ministry. Saya juga sedang membangun keluarga. Ada banyak doa juga belum dijawab, pekerjaan yang saya nanti-nantikan, panggilan yang terasa. Ya, dengarkan suara Tuhan. Jangan memandang rendah keadaanmu saat ini. Jangan remehkan musim awal. Kita yang sedang mulai komunitas baru, walau sedikit, kita jangan menyerah, jangan kecil hati, tetap kecil besar hati. Kita setia, Tuhan beri pertumbuhan. Kita sedang ditanam Tuhan. Kita perlu menguatkan akar-akar kita. Kita berkata, Tuhan, kalau ini darimu, kok sedikit, kok belum besar. Kalau ini darimu, tapi Tuhan bilang, aku sedang membangun pondasi yang tidak terlihat, bukan hasil.
Karena tidak ada gedung tinggi tanpa pondasi yang dalam, tidak ada buah tanpa akar pohon benih yang ditanam. Ada pasangan mungkin, ada usaha kecil, membangun rumah tangga, mulai. Ada yang sedang mendirikan mesbah doa keluarga, ya. Memulai sesuatu yang baik, Tuhan senang. Jangan pandang hina hari permulaan. Ya, mungkin membaca firman, semua tampak sederhana. Tapi disitulah hidup banyak orang dibentuk. Rumah tangga yang besar tidak lahir dari satu hari yang romantis. Itu kesetiaan kecil yang diulang, diulang terus. Usaha yang sehat tidak lahir dari karena beruntung-beruntung tidak, tapi kerja keras yang konsisten, disiplin. Pelayanan kuat tidak lahir dari karena acaranya rame-rame-rame, tapi karena ada terus hati yang setia, hati yang menyala walau banyak orang belum datang, tetap semangat. Saudara, perhatikan, menuai ada pada waktunya, bukan sesuka kita. Tugas kita bukan memaksa panen. Tugas kita setia pada saat kita menanam. Saudara, Tuhan tidak sedang memberi kita mungkin sorotan, tapi Tuhan pasti memberi sesuatu yang lebih dalam dari sorotan. Akarnya yang dalam, karakter, ketahanan, dan arah. Apa yang dimulai dengan sederhana, bila di tangan Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaannya, saudara. Mungkin saat ini ada yang sedang pelayanan, organisasi masih kecil, usaha masih kecil, jemaat masih kecil, komunitas baru dimulai. Jangan kecil hati. Ada perbedaan antara hal kecil dan hati yang kecil. Memulai hal yang kecil tapi dengan hati yang besar akan beda dengan memulai hal kecil dengan hati yang kecil. Udah mulainya kecil, hatinya pun kecil lagi. Wah, berabe nih. Tapi hati kecil karena hati kecil yang bisa membuat orang berhenti, tidak konsisten. Tetapi walaupun kecil di awal, kalau disambut dengan semangat, dengan hati yang besar, maka akan ada masa depan yang cerah dan akan terus bertumbuh, tidak kehilangan iman walaupun semuanya masih kecil, saudara. Sama seperti pembangunan besar dimulai dari satu batu bata. Nggak ada yang langsung tinggi. Nggak ada katedral tanpa batu pertama. Nggak ada pelayanan yang matang tanpa pertemuan kecil-kecil kayak gini. Semua gereja-gereja besar itu, kalau diceritain dari awal, rata-rata mereka mulai dari doa, dua tiga orang. Organisasi kecil awalnya bisa tiba-tiba besar, jadi partai besar. Nggak ada jemaat langsung besar, tiba-tiba. Pasti semuanya. Gereja mula-mula juga begitu di Kisah Rasul 1 ayat 15. Mungkin sekitar 120 orang, bukan stadion, bukan massa raksasa, tetapi dari kesetiaan sekelompok kecil orang yang menunggu Tuhan, lahir gerakan Injil yang mengguncang dunia. Jadi saya tegaskan Tuhan tidak malu pada batu pertama. Tuhan bersuka cita atas batu pertama. Jadi bila hari ini ada yang baru sedikit, jangan putus asa. Kesetiaan hari ini sedang menulis sejarah esok hari. Yang sekarang tampak sederhana, di tangan Tuhan dapat menjadi kesaksian yang besar. Saudara, kesetiaan yang kedua, kesetiaan di awal menentukan kekuatan di akhir. Saya ulang, kesetiaan di awal menentukan kekuatan di akhir. Kita baca dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tuhan tidak menilai besarnya peran kita, tapi kedalaman kesetiaan kita. Saudara, perhatikan, Yesus tidak berkata, barang siapa bermimpi besar, dia berkata, barang siapa. Dia nggak berkata juga, barang siapa berbakat besar. Tidak, yang Tuhan bilang, yang Tuhan soroti adalah setia. Di hadapan Tuhan, perkara kecil bukan perkara sepele. Perkara kecil adalah arena ujian. Disitulah keaslian hati kelihatan. Sebab orang bisa tampak hebat saat dilihat banyak orang. Tapi ujiannya ialah, apakah dia tetap bersikap benar saat tidak ada yang melihat? Itulah ujian perkara kecil. Tuhan tidak menilai besarnya peran kita, tapi kedalaman kesetiaan kita. Kesetiaan. Hati yang tulus dan setia. Ada orang. Tidak semua orang baik itu setia. Tapi percayalah, orang yang setia itu pasti baik. Ada orang perannya kecil. Tapi setianya dalam. Ada orang panggungnya besar. Tapi pondasinya rapuh.
Tuhan tidak tertipu oleh ukuran luar. Maka pada musim awal jangan bertanya terus, kapan saya dipercaya yang besar? Lebih baik bertanya, apakah saya sudah setia pada yang kecil? Setia dalam waktu, setia dalam disiplin, setia dalam doa, dalam kejujuran, dalam tanggung jawab, dalam janji kecil yang sering dianggap tidak penting. Sebab Tuhan biasanya tidak langsung mempercayakan yang besar kepada orang yang belum terbukti di hal yang kecil. Kenapa? Karena yang besar memperbesar apa yang sudah ada di dalam hati. Kalau hati belum matang, keluasan justru bisa menghancurkan. Jadi jangan anggap musim awal sebagai penundaan. Musim awal adalah ruang pembuktian. Tuhan sedang melihat apakah ketika kecil kita tetap benar. Apakah saat belum dilihat kita tetap sungguh-sungguh? Apakah saat masih belum besar kasih kita kepada Tuhan tetap utuh? Saudara, di sini kesetiaan ini menentukan kekuatan. Perhatikan gambar ini. Tuhan menguji kita dengan tidak menguji kita dengan yang besar, tapi mengujinya dengan hal-hal yang sederhana. Dan Tuhan lebih melihat karakter saudara. Bangunan megah bisa runtuh jika pondasinya retak. Tapi kalau sederhana pun, tapi pondasinya kuat bisa bertahan puluhan tahun. Wow, kemarin waktu gempa di Turki kayak tisu semuanya. Tapi rumah yang kuat walaupun sederhana tidak akan mudah roboh, saudara. Inilah pentingnya pondasi. Pondasi karakter lebih penting daripada ukuran. Ukuran besar kalau pondasinya nggak dalam bahaya. Ini mengajarkan Tuhan tidak menguji dengan perkara besar dulu. Tapi musim awal adalah pondasi. Inilah yang kita bangun saat ini, membangun komunitas ini. Perlu pondasi karakter, kesetiaan, hati yang besar. Saudara, lihat ini bangunannya. Satu, megah, tapi runtuh waktu datang hujan. Musim akan selalu berganti yang mengujinya. Bukan saat nyaman, tapi saat badai datang. Yang satunya sederhana, tapi bertahan lama karena pondasinya kuat. Ini bukan hanya ilustrasi bangunan, ini ilustrasi hidup. Ada pelayanan besar dari luar, tapi runtuh karena karakter tidak dibangun. Ada usaha yang maju cepat, tapi hancur karena kejujuran tidak dijaga. Ada keluarga yang tampak baik di depan, tapi retak karena hal kecil diabaikan. Ada pemimpin karismatik, tapi jatuh karena hidup batinnya kosong. Jadi masalahnya bukan sekedar besar kecil, tapi masalahnya adalah kokoh atau rapuh. Bila dibaca Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang rumah di atas batu. Yesus berkata rumah diuji bukan ketika dibangun, tapi ketika badai datang. Dan yang membuat rumah bertahan bukan kemegahan bentuknya, melainkan kekuatan dasarnya. Itu juga hidup kita. Apa yang kita kerjakan mungkin belum besar, tapi kalau di musim ini Tuhan sedang membangun kejujuran, kerendahan hati, daya tahan, kesabaran, tanggung jawab, takut Tuhan, sesungguhnya kita sedang menerima sesuatu yang lebih mahal daripada sekedar percepatan. Saudara, banyak orang mau buah yang cepat, tapi sedikit yang mau akarnya dalam. Kayak mana mau berbuah kalau belum berakar? Pertama, benih ditanam tersembunyi, lalu berakar, semakin dalam akarnya, batangnya semakin bertumbuh. Banyak orang mau hasil besar, sedikit orang mau diproses yang membentuk dia. Padahal yang membuat seseorang bertahan bukan karena dia cepat naik, tapi seberapa dalam ia dibangun. Jangan iri sama yang mungkin saat ini terlihat ya hebat, saudara. Jangan iri, nggak perlu iri, saudara ya. Semua ada prosesnya, ya. Karena itu jangan buru-buru. Lihat pondasinya, jangan malu kalau hidup kita sedang dibangun. Yang penting bukan cepat berdiri, tetapi kuat bertahan. Saudara, saya ingin memberi contoh Thomas Alva Edison, ya. Sebelum menemukan bola lampu, dia gagal ribuan kali. Tapi dia nggak mau bilang gagal, dia mengubah cara pandangnya. Saya hanya
menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Ini permulaan kecil, sering disertai kegagalan tentunya. Naik turun itu biasa. Tapi ketekunan akan membuahkan terang besar. Kesetiaan itu akan membuahkan hal yang besar. Kalau Thomas Alva Edison mendengarkan dunia, maka dia tidak pernah menciptakan bola lampu. Kadang ada suara intimidasi kecil, gak ada yang peduli. Tapi setialah. Pandanglah itu dengan cara yang besar, hati yang besar, semangat, tekun, setia, lakukan bagianmu. Pertumbuhan dan terobosan itu dari Tuhan. Adakah orang-orang yang setia? Percayalah, kalau sudah berakar dalam, ditanam dengan baik, itu akan tumbuh besar, jadi pohon yang besar. Tapi masalahnya banyak orang memulai yang kecil, hatinya pun kecil. Saudara, tidak ada yang langsung besar, semua butuh proses. Saya teringat, saudara. Jadi kita diajari permulaan kecil, biasa. Kita belajar melayani, kita belajar, kita salah, kita belajar memimpin, kita pernah keliru, kita belajar membangun rumah tangga, ada benturan, kita merintis usaha, ada keputusan yang kurang tepat, kita melangkah dengan iman, ada hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kegagalan kecil tidak otomatis berarti Tuhan tidak menyertai. Kadang itu bagian dari pelatihan Tuhan. Amsal 24 ayat 16, orang benar jatuh 7 kali tetapi bangun kembali. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak menyerah. Tidak ada yang tidak pernah gagal, tapi tidak menyerah. Jangan biarkan kegagalan jadi vonis besar dalam hidup kita. Jangan berkata saya sempat salah, berarti Tuhan nggak mau pakai saya. Tidak, selama kita mau diajar, Tuhan memakai proses, memakai koreksi, bahkan kegagalan untuk memurnikan kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita gagal di level kecil supaya kita belajar hikmat sebelum dipercaya level besar. Itu kasih karunia, bukan penolakan. Jadi, kalau ada yang malam ini merasa kecewa karena awalnya tidak mulus yang seperti dibayangkan, lihat, ketekunan lebih penting daripada kesan pertama. Kesetiaan lebih penting. Tetap setia, tetap belajar, tetap berjalan. Karena terang besar sering lahir dari orang yang tidak berhenti ketika masih gelap. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf, dia budak di rumah Potifar. Dia tidak pernah kepahitan. Kita bisa membaca kisahnya di Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Dia di rumah Potifar sebagai budak, posisinya rendah, situasinya tidak adil. Ia tidak sampai di Mesir karena mimpi yang indah, tapi karena dihianati saudara-saudaranya. Namun yang luar biasa, Yusuf tidak berkata, "Kalau tempatku bukan di sini, saya tidak akan bekerja sungguh-sungguh." Dia tidak berkata, "Ini bukan panggilanku, maka saya akan kerja seadanya." Tidak. Yusuf bekerja dengan integritas, meski tidak terlihat. Inilah kekuatan orang yang setia di musim awal. Dia tidak menunggu tempat ideal untuk berlaku benar. Dia membawa takut akan Tuhan ke tempat yang tidak ideal. Dia tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk malas. Dia tidak menjadikan ketidakadilan sebagai pembenaran untuk menjadi pahit. Perhatikan pola ini. Sebelum Yusuf memimpin besar, dia belajar dipercaya di rumah orang lain. Sebelum dia mengelola kelimpahan, dia belajar mengelola tanggung jawab kecil. Sebelum dia punya otoritas besar, dia belajar taat dalam keterbatasan. Banyak orang ingin Mesir, ingin panggung, tapi nggak mau dibentuk, diproses. Banyak orang ingin jabatan, tapi tidak mau proses kepercayaan. Banyak yang ingin memimpin, tapi tidak mau melayani dengan setia saat belum dianggap penting. Tuhan sedang mengajar kita melalui Yusuf. Tempat kecil yang kita hidupi dengan setia bisa menjadi sekolah terbesar bagi masa depan. Jadi jangan tanya terus kapan saya keluar dari tempat ini. Pertanyaan yang pentingnya, apa yang mau kau bentuk Tuhan saat ini dalam hidup ini melalui tempat ini? Tanya Tuhan, apa yang mau kau bentuk dari sini, situasi ini? Dan yang ketiga, Allah menghargai dan menyertai permulaan. Allah menghargai dan menyertai permulaan. Sekarang kita ke teks utama Zakaria 4 ayat 10.
Saudara, kita perlu melihat konteks Zakaria 4 ayat 10. Ini bicara tentang apa? Israel baru kembali dari pembuangan, Bait Allah dibangun ulang, tetapi Bait Allah pada zaman Salomo, proyek ini kecil, tidak semegah zaman Salomo. Zaman Salomo lah zaman yang paling megah bagi orang Israel dan tidak pernah ada seperti dia lagi. Tidak semulia dia. Dan ini di Ezra 3 ayat 12. Orang-orang tua yang pernah ada di zamannya. Salomo menangis, membanding-bandingkan pondasi rumah ibadat mereka. Mereka ingat kemuliaan di zaman yang lampau, di zaman si Salomo. Wah, dulu zaman dulu. Besar sekali lah bangunan bait Allah ini. Dan datanglah firman Tuhan membesarkan hati mereka yang kecil. Hei, jangan hina permulaan yang kecil. Dalam rangkaian pasal Zakaria. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Artinya Tuhan sedang mengajar kita suatu hal yang besar. Tahukah kau yang menentukan keberhasilan pekerjaan Tuhan bukan kesan lahirianya, tapi penyertaan Tuhan. Tuhan bersuka cita melihat permulaan di tangan Jerubabel. Ini pekerjaan pembangunan yang sungguh dimulai dan diarahkan dengan benar. Surga bersuka cita melihat permulaan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita bilang cuma segini Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku bersuka cita. Kau berinisiatif membangun sesuatu yang positif. Mungkin ada pertanyaan sederhana. Apakah Tuhan menghargai yang sederhana permulaan kita? Kenapa kita meremehkannya? Kalau Tuhan mau menyertai awal kita, mengapa kita malu pada awal itu? Saudara, permulaan kecil di tangan Tuhan bisa menjadi cerita besar di masa depan. Bukan karena kecil itu hebat pada dirinya, tetapi karena Tuhan hadir di dalamnya yang membuat awal kita berharga, bukan ukurannya. Yang membuat awal kita berharga penyertaan Allah. Saudara, dari sini kita belajar. Sama seperti melihat potensi. Tuhan itu melihat potensi yang sedang bertumbuh. Dia sedang senang dengan segala sesuatu proses. Saya melihat anak saya Paul. Paul belajar, mau aja belajar. Saya sudah senang, walaupun banyak tulisannya mungkin. Tulisannya miring-miring, tapi saya lihat dia ngangkat pensil saja. Saya sudah senang, dia punya inisiatif saja. Saya sudah lihat benih itu. Tinggal diseru, tekun, setia, tekun, setia. Kalaupun kadang tulisannya jelek, saya bilang, bagus, teruskan, perbaiki. Saya didik, saya benarkan. Setiap ibu, kita melihat potensi anak kita. Guru juga begitu. Demikianlah Tuhan kita, Bapa kita di surga, kita anak-anaknya. Mungkin kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Oh, saya belum sempurna, Tuhan. Saya nggak sehebat dia, Tuhan. Pelayanannya kecil, komunitasnya kecil. Doa saya juga masih belajar. Kepemimpinan masih banyak kurang. Mungkin benar, tapi Tuhan tidak menunggu sampai segala sesuatu sempurna. Tuhan mulai berkenan atas proses yang sedang bertumbuh. Bukan berarti Tuhan merestui kecerobohan. Oh, nggak apa-apa lah ceroboh-ceroboh asal-asalan. Bukan. Tapi Tuhan menghargai proses yang jujur. Kalau prosesnya kau bisa buat yang lebih baik, tapi kau ceroboh-cerobohin, marah nanti Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya sampai selesai. Saudara, Tuhan adalah yang memulai dan menyelesaikan. Waktu saudara sedang bertumbuh, jangan menghina proses itu. Jangan bandingkan tunasmu, akarmu dengan pohon yang besar. Jangan paksa musimmu. Setiap orang ada musimnya. Biar Tuhan bekerja. Biar akar masuk lebih dalam. Biar karakter dibentuk. Biar keterampilan diasah, biar ketekunan dilatih. Dan Tuhan tidak menunggu pekerjaan sempurna untuk bersuka cita. Dia sudah bersuka cita ketika kita berani memulai dan terus belajar, berproses, bertumbuh dalam tangannya, saudara. Saya mau cerita, Yusuf sebagai budak di rumah Potifar, dia tidak pernah bilang, ini bukan panggilanku. Ya, ini pelajaran memang perlu diulang sampai ke hati. Ya, saudara. Tadi kita sudah belajar.
menolong kita melihat Yusuf di Potifar. Kita lihat juga dia Yusuf di penjara, saudara. Penjara yang membentuknya menjadi pemimpin. Perhatikan ironi hidup Yusuf. Kejadian 39. Saat ia sudah bekerja benar dipitnah. Mungkin kita bilang apes banget ini. Tapi saat dia menjaga kekudusan justru di penjara. Dalam logika manusia tidak adil. Dan banyak orang mungkin berkata, percuma setia, percuma. Tapi jangan kepahitan seperti Yusuf. Kalau dia kepahitan, maka dia tidak pernah dipercaya Tuhan besar. Di penjara pun dia tetap dapat dipercaya. Ini luar biasa. Karena setia di rumah Potifar. Masih bisa dimengerti ada peluang naik. Tetapi setia di penjara. Di tempat sempit, tertutup, dan tidak nyaman. Itu level kedewasaan. Saudara, kadang musim awal kita bukan hanya kecil, tapi juga menyakitkan. Bukan hanya sederhana, tapi juga tidak adil. Justru di situ kualitas hati diuji paling dalam. Rumah Potifar membentuk keterampilan Yusuf, penjara membentuk ketahanan Yusuf. Keduanya mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin besar. Dan jangan lewatkan ini. Tuhan memakai rumah dan penjara. Tuhan memakai musim baik dan musim pahit. Tuhan memakai ruang yang luas dan sempit. Selama kita setia, tidak ada musim yang sia-sia. Selama tetap takut Tuhan, tidak ada penderitaan yang mubazir. Semua bisa Tuhan tenun menjadi persiapan untuk masa depan. Jadi saat ini yang merasa hidupnya seperti di penjara, lambat, tidak enak, jangan putus asa. Itu bukan akhir, itu ruang pembentukan sebelum pintu yang lebih besar dibukakan, saudara. Saya ingin kita belajar teladan dari tanah Batak, yaitu Pardede. Wow, mama saya cerita, dulu dia tukang jualan sayur, sampai dia mengambil keputusan untuk memulai usaha. Inilah prinsip firman Tuhan. Perjalanan hidup orang-orang besar yang berani memulai dari kecil. Ketekunan mereka seperti Tede Pardede. Langkah kecil, bukan siapa-siapa awalnya nggak dikenal. Tapi tekun, sabar, hati besar, setia, konsisten, disiplin. Memang nggak langsung besar, nggak putus asa. Membangun karya yang berdampak. Saudara, mungkin ini bukan tokoh Alkitab, memang nggak sama. Tapi kita belajar ini orang Batak. Saya berdoa ada banyak Tede Pardede lahir di sini. Ya, kita semangatnya seperti dia, bisa jadi orang kaya nomor 3 ya. Dulu se-Indonesia ya. Saya berharap dari sini juga ada nanti kita-kita semua jadi orang terkaya ya, bukan hanya kaya harta, kaya hati. Alkitab dasar kita. Ini menolong kita bahwa orang yang berani memulai dari kecil, setia di musim awal, bekerja keras, disiplin, melihat tantangan seperti peluang, akan menghadirkan dampak besar. Saudara, pertama kita yang merantau, kadang orang Batak malah lebih jaya waktu merantau. Karena dia menantang dirinya, cara pandangnya pun mulai berubah untuk melihat setiap peluang dalam tiap tantangan. Ini ketekunan, kesetiaan. Saya mulai dari tidak ada apa-apa, tapi ada keyakinan iman. Saya bisa memulainya walaupun sederhana, saya akan bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, tetap berintegritas. Percaya Tuhan menolong. Ada orang gagal bukan karena tidak punya potensi, tapi gengsi memulai kecil. Ada orang tidak jadi alat Tuhan bukan karena tidak punya talenta, tapi karena malu ada tahap awal. Hampir semua karya besar itu punya satu cerita awal yang sederhana. Semua ada latar belakang setia masa kecil. Jadi kalau saudara saat ini merintis sesuatu, jangan minder, jangan malu pada prosesmu, jangan remehkan langkah kecilmu. Kalau Tuhan ada di dalamnya, kesetiaanmu hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, saya bisa ringkaskan saat ini saudara, Tuhan tidak mengukur seperti manusia mengukur. Manusia lihat angka, Tuhan lihat hati. Manusia lihat ukuran, Tuhan lihat kesetiaan. Manusia lihat kemegahan luar, Tuhan lihat pondasi kita dalam nggak? Karakter kita dalam nggak? Akarnya dalam nggak? Karena dia ingin memberkati, tapi kadang kita yang belum siap, jadi kita perlu diproses. Kedua, di sini ingat, kesetiaan lebih penting dari ukuran. Kesetiaan lebih penting dari ukuran. Karena ukuran tanpa kesetiaan runtuh, tapi kesetiaan sekalipun kecil kuat bertahan lama. Dan yang ketiga, permulaan kecil adalah panggung pertumbuhan besar. Semua orang-orang besar adalah orang-orang yang setia di awal, di musim awal. Disiplin di musim awal, berhati besar. Ya,
Kalau kamu mau dipercaya besar, tapi yang kecil aja kamu nggak setia, yang kecil aja kamu pandang anggap remeh, hatimu pun kecil, wow, nggak akan pernah besar. Tapi kamu memulai dengan semangat, ya jatuh bangun tapi tetap semangat, bangun lagi. Musim awal bukan musim kosong, itu pertumbuhan terdalam, akar masuk ke dalam, karakter bertumbuh, visi dijernihkan, motif dimurnikan, ketahanan dibangun. Karena itu musim awal bukan musim menyerah, bukan untuk berhati kecil, tapi untuk berakar. Gak ada orang bersorak untuk akar yang tersembunyi. Semua mungkin hanya bersorak saat melihat buah. Tetapi yang perlu diingat, tanpa akar, buah nggak akan bertahan, nggak akan keluar. Tanpa akar, nanti tumbuhan anginnya merobohkan tumbuhan itu. Tanpa akar, sedikit aja kering, udah mati. Jadi, mungkin kita terlalu sibuk minta yang besar, cepat buahnya, padahal Tuhan sedang ngajak kita memperdalam akar. Fokus pada kapan terlihat, jangan itu fokusnya. Tuhan sudah bertanya, berakar nggak kamu? Terima cara kerja Tuhan, biar Dia menanam kita lebih dalam, memperkuat pondasi kita, membersihkan motivasi kita, membentuk kesetiaan kita. Saat akar kita kuat, musim buah pasti akan datang pada waktunya, karena yang membuat bertumbuh berbuah Tuhan. Tapi Dia lihat hati kita yang besar. Jadi, jangan sekarang kita kembali ya. Yang perlu diingat, mungkin organisasimu yang kau mulai masih kecil, komunitasmu masih kecil, pelayanan sederhana, jangan kecil hati. Dengar ini panggilan pribadi Tuhan. Ini bukan hanya gereja pelayanan, ini hidup kita semua. Jangan kecil hati kalau doamu belum dijawab, usahamu belum besar, anak-anakmu masih buat kamu gemes karena sedang dibentuk. Jangan kecil hati kalau pelayanmu belum ramai. Jangan kecil hati saat prosesnya masih sederhana. Karena Tuhan sudah bersuka cita atas batu pertama. Tuhan tidak malu pada awal yang kecil. Siapa kita malu? Kesetiaan hari ini akan membuat sejarah esok hari. Jadi saudara, Tuhan, aku katakan dalam hatimu, aku tidak akan menghina musim awal ini. Setia di musim Allah, aku tidak akan menyerah di tahap pondasi ini. Aku akan setia pada yang kecil, karena Engkau hadir. Banyak orang ingin masa depan besar, tapi saat ini Tuhan mencari orang yang mau setia hari ini. Masa depan yang besar selalu dibangun oleh kesetiaan yang kecil, yang diulang terus di hadapan Tuhan. Jadi saudara, eh, saya mau menutup ini. Pergi ke taman, memetik melati. Melati kecil, harum baunya. Jangan remeh awal yang sepi. Tuhan sedang menulis ceritanya. Burung kecil terbang ke awan. Angin pagi membawa terang. Walau kecil awal pekerjaan, Tuhan sedang merancang masa depan. Saudara, ini bukan hanya pantun. Mungkin saat ini awalnya sepi, bukan berarti Allah diam. Langkah kecil bukan berarti masa depan kecil. Benih kecil bukan berarti hilang, saudara. Benih yang tertanam bukan berarti hilang, nggak nampak. Dia sedang bertumbuh. Musim sederhana bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Maka, biarlah kita memulai komunitas ini dengan keyakinan baru. Aku mau setia di musim awal. Tidak akan meremehkan benih kecil yang Tuhan taruh. Tidak akan meninggalkan proses hanya karena belum ramai. Tidak akan menukar pondasi demi percepatan. Aku mau berakar, bertumbuh, berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu dengan musim yang berbeda. Mungkin saat ini ada yang sedang memulai, menunggu, bahkan ada yang sedang lelah. Merasa kecil, tidak berarti. Tapi firman-Mu ini menguatkan kami untuk punya cara pandang yang benar seperti Engkau. Berhati besar dan setia pada musim awal, setia pada hal kecil, tidak pernah memandang hina permulaan kecil. Ampuni kami kalau kami lebih mencintai hasil besar daripada kesetiaan kecil. Ampuni kami kalau kami ingin terlihat cepat, terlihat, tapi tidak mau dibentuk. Ajari kami setia dalam perkara kecil, seperti Yusuf di rumah Potifar, di penjara, Daud di padang. Kami pun mau diproses di musim masing-masing. Kau setia di musim pertama, engkau yang menaruhnya, menanam, memberi pertumbuhan. Biar rohmu meneguhkan yang lemah, menghibur yang letih, menguatkan yang hampir menyerah, menyalakan hati yang mulai padam. Biar keluarga dibangun, usaha diberkati yang sedang menjalankan usaha, pelayanan bertumbuh, jemaat yang kecil menjadi kuat dalam kasih dan kebenaran dan kesetiaan. Biar semua permulaan yang ada di tempat ini berada di bawah penyertaan-Mu. Kami percaya apa yang dimulai oleh Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang ditanam oleh Tuhan akan bertumbuh pada waktunya.
Apa yang dibangun oleh Tuhan akan berdiri teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.